Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di Narsinta. Saat ini saya kedatangan tamu saya bernama Ibu Susanti Niman, nurse spesialis keperawatan jiwa. Dan kali ini juga saya yang kebagian ini oleh Ibu Santi untuk ditanya-tanya begitu. Bu Santi soalnya ingin belajar mengenai sesuatu tentang anak. Kira-kira semoga itu juga berkenan buat teman-teman juga yang mungkin ya atau ibu-ibu yang ingin mempelajari tentang anak-anak begitu. Selamat sore Bu Santi. Selamat sore Bu Tina. Hai, saya Santi. Hari ini kita mewawancarai Bu Tina. Ibu Tina Sinta Parulian, MKep SPKep Anak. Kita mau belajar bareng nih terkait dengan yang menjadi spesialnya Bu Tina, yaitu temper tantrum pada anak. Iya. Bu Tina, dijelasin dong ke kita temper tantrum pada anak tuh apa sih Bu? Iya, temper tantrum baik di dalam masa tumbuh kembang anak Bu Santi, bahwa ada tahap-tahap, ada tahap bayi, toddler, preschool, school, hingga ada remaja. Nah, temper tantrum ini adalah suatu kondisi di mana terjadi pada anak-anak toddler, di mana dia sedang ingin menunjukkan dia punya kemandirian, independensinya, bahwa dia punya otoritas. Jadi dia akan melakukan suatu tindakan temper tantrum. Jadi temper tantrum itu seakan-akan dia terlihat mudah marah begitu ya. Padahal sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa dia ingin dianggap sebagai seorang anak yang mandiri, independen. Banyak orang yang menyatakan bahwa ini negatif. Negatifnya apa? Karena seperti anak itu ingin meluapkan emosi gitu ya. Padahal kalau di sisi lain, kalau dilihat dari segi positifnya, padahal pada masa ini sebenarnya anak ingin memberitahu pada orang-orang sekitarnya bahwa saya ini sebagai manusia yang merdeka, bebas, jadi saya bisa menentukan apapun untuk diri saya. Seakan-akan dia mau mengatakan bahwa saya punya otoritas untuk diri saya begitu. Iya, berarti kalau tadi temper tantrum itu perilaku yang mudah marah ya, Iya. untuk menunjukkan otoritas. Tadi kan Bu Tina bilang banyaknya di usia toddler. Iya, Jadi kalau betul. usia toddler itu usia berapa ya Bu ya? Oke, usia toddler itu adalah usia 1 sampai dengan 3 tahun Bu. Dimana di masa itu memang anak itu mengeksplorasi tentang apa yang ada di dalam lingkungan sekitar dan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi usia 1 sampai 3 3 tahun. tahun. Nah, terus kita bisa tahu nih ketika kita punya anak usia 1 sampai 3 tahun, ini tuh masuknya ke temper tantrum atau ini mungkin masih masuk perilaku yang biasa. Itu gimana caranya? Temper tantrum itu sebenarnya kalau dilihat ya, sebagai adalah juga masa seorang orang tua untuk menanamkan nilai-nilai, budaya, karakter, serta perilaku, attitude begitu ya Bu. Nah, sebenarnya kalau untuk usia 1 sampai dengan 3 tahun ini, kita untuk keadaan temper tantrum itu normal, begitu ya, dianggap normal. Jadi pada saat dia misalnya ingin mendapatkan sesuatu, biasanya anak itu akan langsung mau mudah menerima. Tetapi pada saat temper tantrumnya atau tantrumnya sering muncul lebih dari 5 kali dalam 1 minggu, ini menunjukkan sudah bukan lagi temper tantrum yang biasa. Dan ini sepertinya sedang menuju pada suatu nanti kalau dilanjutkan gitu ya, itu menjadi sesuatu bisa kelainan emosional, gitu, gangguan dalam emosi, seperti itu Bu. Ya, jadi dibilang masih wajar kalau belum sampai 5 kali sih. Iya, dalam seminggu. Oke, iya ya. Jadi kalau misalnya terkadang gini, pengalaman saya kan punya anak 2 nih Bu. Iya. Bedanya 6 tahun gitu. Nah, seringkali pas misalnya yang kecil lagi ngambek gitu ya, lagi misalnya kepengen sesuatu gitu terus nangis sampai pokoknya harus dapet. Nah, terus si kakaknya suka bilang, modus itu mama gitu ya. Itu tuh sebetulnya memang modus atau memang perilaku ya Bu ya?
Bu. Ya, modus. Kenapa? Karena anak menggunakan temper tantrumnya itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi sebagai seorang tua, ya, orang tua yang baik, yang tentu mesti memperhatikan kebiasaan anaknya setiap waktu, setiap saat, dia akan bisa membedakan kapan anaknya modus, kapan anaknya memang mengatakan bahwa dia memang membutuhkan itu gitu. Jadi pada saat si kakak, ya, mungkin si kakak karena udah sering berteman dengan adiknya itu, jadi dia bisa tahu, mah itu modus mah, jangan sampai mama dibohongin gitu. Oke, baik. Jadi anak kecil aja udah bisa buat modus ya. Betul, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu termanipulasi oleh anaknya. Misalnya dia mau sesuatu lalu dia guling-guling, dia diguling-guling di tanah supaya Bapak Ibunya mau memberikan apa yang dia inginkan. Nah, sehingga kita termanipulasi nih melakukan apa yang sesuai dengan keinginan si anak. Begitu. Karena memang kadang kita penuhi karena takutnya malu Bu, apalagi kalau di depan banyak orang. Iya bener, harga diri orang tua ya. Harga diri gitu, nanti dibilang ih pelit banget sih kita es krim aja kayak dibeliin, padahal kita masih mikir gitu, kalau terlalu sering makan es krim takutnya batuk. Iya betul. Gitu ya. Iya. Oke Bu, kalau perilaku temper tantrum ini apakah ada hubungannya dengan pola asuh orang tua Bu? Ya, kita harus perlu ketahui juga itu ada hubungannya Bu. Satu, kalau anak-anak yang otoriter, begitu, orang tuanya otoriter, anaknya itu temper tantrum sebenarnya ingin menolak gitu ya, ingin menolak keadaan otoriternya itu. Kalau yang permisif, dia ingin maksudnya orang tua yang teman-teman mungkin pengen tanya gitu ya, apa sih otoriter, apa sih permisif gitu ya. Di dalam pola asuh ini kan memang ada 3 teman-teman. Ada pola asuh demokratik, ada di mana di sini orang tua lebih membuka kesempatan buat anaknya untuk boleh bertukar pikiran. Kalau pola asuh otoriter, di mana orang tua memaksakan kehendak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya tidak mau, pasti orang tua akan main pukul, marah, begitu ya. Terus kalau pola asuh permisif itu di mana orang tua pasti akan selalu mengiyakan, begitu ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa di dalam masa toddler ini, pada saat anak mengalami masa temper tantrum, sebenarnya adalah saat yang tepat orang tua untuk menanamkan nilai-nilai, menanamkan attitude dan adat istiadat juga atau tata cara semua. Nah, pada saat seorang tua yang terlalu otoriter, ini anak akan melakukan temper tantrum karena tadi dia mau menunjukkan independensinya. Dia tidak mau terlalu dikontrol, dia tidak mau terlalu ditolak begitu ya. Nah, tapi pada saat pada orang tua permisif, anak juga cenderung ingin tadi perhatikan sebenarnya kenapa dia temper tantrum. Ya, jadi dari kondisi-kondisi ini cenderung akhirnya anak akan menghasilkan perilaku agresif begitu. Itu Bu. Tapi kalau demokratis, anak akan cenderung membuka wawasannya, memberitahu apa yang dia inginkan dan dia harapkan sehingga orang tua mengerti. Wah, keren sekali. Jadi kita bisa dapat banyak pengetahuan nih. Wah, terima kasih Bu Ani. Dengan Bu. Hebatnya buat Bu Santi ini begini. Ya, jadi kita juga dapat bagaimana pola asuh yang baik kepada anak ya. Untuk bisa mengurangi terjadinya temper tantrum pada anak. Wah, keren pokoknya. Bu, sebagai penutup nih, kira-kira closing statement Ibu apa nih? Ya, buat para Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin memiliki anak usia toddler 1 sampai dengan 3 tahun, percayalah bahwa anak Bapak Ibu tidak akan mati kalau tidak diberikan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan gitu ya. Walaupun dia guling-guling, karena di sini perlu ketegasan Bapak Ibu, perlu perhatian Bapak Ibu bahwa anak itu sebenarnya keinginannya ingin diperhatikan, ingin diperdulikan gitu ya, ingin dianggap bahwa dia ada. Jadi berani katakan tidak, tapi bukan berarti juga dengan kasar. Tapi Bapak Ibu bisa menunjukkan kasih sayang dengan memeluk dia, mengatakan dia gitu bahwa kamu adalah
anak yang saya kasihi, tetapi jangan kalau meminta itu jangan seperti itu caranya gitu, sambil kita mengajarkan bahwa itu adalah hal yang buruk begitu. Oke, terima kasih Bu Tina. Ya, kita dapat ya, berarti kita harus berani sebagai orang tua mengatakan tidak. Ya, ketika betul, misalnya anak meminta sesuatu yang mungkin belum tentu baik gitu ya. Terima kasih Bu Tina, Ya. saya sudah boleh mampir ke tempatnya Bu Tina. Pulangnya dapat ilmu terkait temper tantrum dan pola asuh. Terima kasih juga lo Bu Santi, kan Bu Santi juga lebih keren ini ya, dan spesialis jiwa teman-teman. Jadi kita bisa nyambungnya karena di situ. Dalam tumbuh kembangnya manusia itu pasti membutuhkan kesehatan jiwa atau kesehatan mental juga. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Sampai jumpa.